Mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah struktur beton 1 akan mempresentasikan tentang jenis keruntuhan penampang persegi, di mana kelompok 1 ada beberapa anggota, antara lain saya sendiri, Muhammad Fajar Ramadan, kedua Nelly Masripa, yang ketiga Nur Andini, yang keempat Syahrul Ramadan, yang kelima Eli Kurniawan, Surya Prayogo, yang ketujuh Rizky Nur Aini, yang ke-8 Pokta Sela Adiwijaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Eli. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang. Kolom merupakan komponen struktur yang menahan beban aksial, tekan, dan lentur. Kegagalan pada kolom menyebabkan keruntuhan total pada suatu bangunan. Desain perencanaan kolom suatu bangunan ditentukan pada besarnya gaya dalam akibat beban yang bekerja pada kolom. Pada bangunan sederhana, sering ditemukan material beton dengan kuat tekan berkisar 17-18 MPa. Sementara SNI 2847/2013 mensyaratkan penggunaan mutu beton FC 20 MPa untuk bangunan tahan gempa. Terjadinya penambahan beban aksial akibat perubahan fungsi ruang atau perubahan standar beban gempa menuntut perlu ditingkatkannya kemampuan kolom dalam menerima beban aksial. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan kolom tersebut adalah dengan perkuatan. Metode perkuatan kolom dapat dilakukan dengan metode concrete jacketing, yaitu menambahkan lapis beton dengan ketebalan tertentu pada komponen struktur yang sudah berdiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Piping. Mas. Mas Piping masih di mute ya? Mute ya? Mas Piping. Masih di mute nggak sih Mas Piping? Ini nggak di-record kan? Ini record nggak? Mas, Di-record. suara Mas. Udah. Nggak, masih di mute. Udah. Mas Piping, mana orangnya? Kelebihan beton bertulang. Satu, Ya memiliki Allah, entar dulu. kekuatan tekan yang kebanyakan. Struktur beton bertulang sangat kokoh, tahan terhadap api dan air. Tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi. 4, dibanding dengan bahan lain, beton bertulang memiliki masa layak yang sangat panjang. Sangat ekonomis untuk fondasi tapak, dinding basement, tiang tumpuan jembatan, dan satu ciri khas beton adalah kemampuannya untuk dicetak menjadi bentuk yang beragam, mulai dari plat, balok, kolom yang sederhana sampai atap kubah dan cangkang besar. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Mbak Andini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari beton bertulang. Yang pertama, beton memiliki kekuatan tarik yang sangat rendah sehingga memerlukan penggunaan tulangan tarik. Yang kedua, beton bertulang memerlukan backcasting untuk menahan beton tetap pada tempatnya sampai beton mengeras. Kekuatan persatuan berat dari beton menyebabkan beton bertulang menjadi berat. Ini akan berpengaruh terutama pada struktur dengan bentang panjang di mana beban mati akibat berat sendiri yang sangat besar akan mempengaruhi momen sifat susut dan rangkak pada beton bila diperhatikan dapat menimbulkan masalah yang berarti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Nur Aini.
menjelaskan mengenai kapasitas penampang kolom. Menurut McCormack, meskipun tegangan kolom dalam daerah elastis tidak dapat ditentukan secara tepat, pada kolom tidak dipermasalahkan apakah beton atau tulangan yang lebih dahulu mendekati kekuatan jika salah satu dari dua material diberikan tegangan mendekati kekuatan hold limitnya, deformasi besar akan menyebabkan kenaikan tegangan yang lebih cepat pada material lainnya. Next. Tegangan kolom. Menurut Mendel, terkekang dinyatakan dengan rumus berikut. FCC sama dengan FCO plus KL dikali FL, di mana FCC merupakan kuat tekan beton terkekang, FCO adalah kuat tekan beton aneksial, dan FL merupakan tegangan konstan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Syahrul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan presentasi tentang keruntuhan tarik atau tension control section. Di sini ada keruntuhan tarik yaitu tension control section. Selanjutnya, Mas, ada gambar selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini ada juga gambar keruntuhan tekan atau compression controlled section. Elemen-elemen ini saling berkeseimbangan di antara yang satu dengan yang lainnya agar keruntuhan tekannya itu stabil. Selanjutnya, Mas, slide selanjutnya. Keruntuhan seimbang atau balance strength condition. Di sini ada gambar penampang persegi pada kondisi seimbang, di mana pada setiap bagiannya itu memiliki perhitungan yang seimbang agar menopang dengan seimbang. Iya, boleh slide selanjutnya. Ini adalah rumus pemeriksaan jenis keruntuhan. Dari perbandingan segitiga pada diagram seimbang, pada gambar di atas diperoleh PA dari MPA, sedangkan di mana CB per D sama dengan E per CU per ECU plus EY sama dengan ECU per ECU plus PY per IS sama dengan 0,003 plus FY per 2000. CB per D sama dengan 600 per 600 ditambah FY. FY dalam MPA. Sedangkan AB sama dengan beta 1 CD atau CB per AB per beta 1. Sehingga AB beta 1 dalam kurung 600 per 600 plus FY. Jika di mana A per D lebih kecil dari AB per D, keruntuhan tariknya yaitu Fx sama dengan Fy. Selanjutnya, jika A per D lebih besar dari A, keruntuhan tekannya di mana Ff lebih kecil daripada Fy. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nelly, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas. Selanjutnya, yaitu untuk hasil pembahasan. Hasil uji kuat tekan dan kolom modifikasi dapat dilihat sesuai tabel. Nomor 2, nilai kuat tekan beton pada silinder beton, core kolom menghasilkan nilai yang saling mendekati. Pada benda uji silinder, SIJ juga mengalami selisih yang cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan hasil uji tekan silinder, SJA terjadi karena kontrol air semen yang kurang pada saat pengecoran. Berikut untuk
tabelnya, yaitu kadar benda uji SA, SB, SC, SJA, SJB, dan SJC. Beton rencana MPA sesuai dan selanjutnya uji 25, 28, 42, 56, 28, 42, dan 28. Dan keterangannya untuk kuat tekan merata MPA untuk yang SA yaitu 17,5, untuk SB 17,4, untuk SC 17,9, dan untuk SJA 27, dan selanjutnya untuk SJC yaitu 24,5. Untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Mas Fajar. Terima kasih. Kesimpulan, modifikasi kolom persegi dengan menggunakan metode kongkang bulat tanpa tulangan, tanpa pengekang, dan tanpa perlakuan treatment sandblasting pada permukaan inti kolom hanya memberikan peningkatan tegangan dan peningkatan kapasitas beban akibat penambahan luas penampang saja. Modifikasi kolom KB tidak memberikan peningkatan terhadap tegangan, duktilitas, dan keruntuhan. Surface treatment berupa sandblasting pada permukaan core kolom sebelum dimodifikasi mampu menghasilkan peningkatan kapasitas rata-rata sebesar 30 kN atau 10%. Penggunaan kawat kasa sebagai pengekang internal dapat memberikan perilaku keruntuhan. Penggunaan pin berupa serat fiberglass ke arah selimut beton atau jacketing tidak efektif dalam memberikan perbaikan perilaku terhadap kapasitas, tegangan tekan, duktilitas, dan pola keruntuhan. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.